Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di PSE Channel. Mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada baik-baik dan sehat semuanya. Di video kali ini saya akan memperbaiki televisi tabung TV model lama mereknya Sanken. Ya, seperti yang sobat bisa lihat ya, mereknya Sanken 21 inch layar datar. Nah, TV-nya besar banget nih sob. Waduh, TV juga berat. Nah, ini untuk tipenya itu Sanken Color Television model ST5100 PFS. Oke, so tip ini rusaknya mati ya, mati total. Kita tes dulu ini. Kita tes. Nah, ini kita tes ya, tekan tombol power. Nah, kerusakannya seperti itu, jadi becuit. Nah, sobat mungkin bisa mendengarkan ya, kerusakannya becuit. Nah, seperti itu. Tentunya kalau kerusakan seperti ini kita harus mendiagnosis di awal ya. Biasanya kerusakan pada rangkaian regulatornya ya sob ya, pada rangkaian regulatornya. Nanti kita bongkar saja. Kita lihat dalamannya sob. Wah, seperti ini ya, dalamannya seperti ini sob. Rumit sekali. Ini kabel ke AV nya ya, audio video input. Nah, ini kita copot dulu. Nah, ini biar nggak lupa, makanya di videokan biar nggak lupa. Itu ya sob ya. Oke, banyak sekali debunya karena mungkin ini TV sudah lama nggak terpakai. Bukan lama nggak terpakai, sudah lama digunakan. Nah, ini nanti kita bersihkan karena penting sekali untuk membersihkan mesin TV ya. Yang pertama adalah fungsinya untuk mengidentifikasi kerusakan secara fisik, apakah ada yang terbakar atau ada cacat fisik ya. Yang kedua, supaya jalur-jalur listriknya itu tidak terkonduksi dengan debu-debu yang menempel. Jadi kalau ada debu yang menempel kemudian lembab, ini sangat merugikan yang punya TV nih, bisa berkarat. Jadi nanti kita bersihkan dulu sob sampai sebersih-bersihnya. Oke, kita lihat komponennya secara fisik ya sob. Wah, ini nih ada yang sudah longgar sepertinya nih. Sepertinya ini komponen yang mencurigakan nih sob. Mungkin kakinya bisa jadi patah nih. Nanti kita bongkar saya. Sob, kita coba cabut komponen yang mencurigakan tadi nih. Oh, bener saja nih, kakinya putus. Jadi kakinya putus nih sob, bisa dilihat ya. Nah, kakinya ini putus nih. Tuh. Setelah satu sumber penyakit sudah ketemu ya teman-teman nih, sekarang kita cari. Karena tadi rusaknya bunyi ya, itu besar kemungkinan horizontal itu rusak ya. Ini adalah komponen horizontal nih, bisa jadi ini transistornya rusak. Kalau ini untuk blok power supply nya ya, jadi kalau bunyi itu biasa karena power supply nya short ya, jadi menimbulkan bunyi. Nah, kali ini kita coba, nanti kita ukur ya, kita bongkar, kita balik dulu casingnya. Kita ukur saja pakai tester, jalan ya kelihatan ya. Sekarang
Kita ukur kolektor dengan basis. Oh, kolektor dengan basis ini short, ini sob. Konslet ya, sudah konslet. Emitter juga dengan basis sudah konslet. Kolektor dengan emitter juga udah konslet. Kolektor dengan basis juga sudah konslet. Sudah pasti horizontalnya udah short, ini udah rusak ya. Ini perlu kita cabut. Ini kita cabut aja ya transistor yang diduga tadi konslet. Sekarang kita cabut aja ini transistor horizontal yang udah kita lepas tadi ya. Ini serinya D2499. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran sob. Transistor itu ada basis, kolektor, emitor ya. Jadi antara kolektor dan emitor itu nggak boleh short, terkecuali ada damper di sini ya. Nah ini bagus ya, tidak short. Nah ini adalah damper. Damper itu seperti dioda, jadi dia diukur ya pasti berjalan ya. Nah terkecuali kalau dua-duanya jalan, itu pasti short. Kemudian basis dengan emitor, basis dengan kolektor, oke bagus ya. Nah ini juga bagus. Oke, transistornya masih bagus ya sob. Ini masih bagus, diukur nggak ada masalah. Nah ini kita langsung aja kita pasang ya sob ya. Pasang tadi yang kapasitornya itu dicurigai, bukan dicurigai, kakinya patah. Ini dalam pemasangan kapasitor ini jadi jangan sampai terbalik polaritasnya. Nah yang putih ketemu yang putih. Pasang ya, kita tinggal solder.
Sekarang kita cari titik short ya. Titik short itu tadi kita sudah ukur, ini transistornya masih bagus, tidak konslet. Sekarang kita cari jalur yang short. Penyebabnya dari mana? Sekarang kita ukur grounding dengan B+. Nah ini short ya, grounding dengan B+. Kemudian kita ukur di kaki playback. Nah kaki playback juga udah short nih. Ini ada jumper di sini yang udah saya putusin ya sob. Ini udah diputusin jumpernya, jadi nggak terhubung dengan ke sini. Nah ini udah putus, ternyata memang ada di kisaran sini yang short, penyebab short. Kemudian ini juga saya udah cut ya, udah di cut yang menuju ke B+. Nah ini nggak short di sini, tetapi kalau kita ke titik sini, nah ini short. Besar kemungkinan ini playbacknya yang sudah short ini sob. Playbacknya sudah short ya. Jarumnya jalan. Ini juga. Oh, kali ini udah saya cut di sini. Jadi sudah terputus. Nah, ini dari sini adalah batas aman. Kemudian sini short. Jadi kesimpulannya ini playbacknya besar kemungkinan sudah short ya, karena di titik ini sudah diputus nggak short ya. Kemudian di titik ini juga udah diputus, tidak terjadi short di sini. Jadi besar kemungkinan jalur ini, jalur menuju playback B+ inputnya ya, konsep sama ground. Oke sob, itu dulu ya pencarian kerusakan di malam hari ini. Oke sob, ini sekarang playbacknya sudah ada ya, dan ini playbacknya sudah dibelikan dengan yang baru, tapi ini enggak ori ya, ini enggak ori ya, ini serinya sama dengan yang aslinya, CF081. Kita nanti playback yang lamanya kita cabut ya, tapi sebelum menyabut itu tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita cabut kabel G2 ya, untuk fokus. Ini kabel fokusnya nanti kita cabut. Ini kabel yang menempel di RGB, ini kabel untuk screen ya, buat ngatur terang gelap. Ini untuk fokus nanti kita cabut. Kemudian ada lagi yang paling penting, yaitu menghilangkan sisa muatan listrik yang berada di tabung. Nah, ini caranya adalah kita buat grounding yang ke bodi tabung nih, kemudian kita pakai kabel, kemudian kita jumper ke obeng ya, kita jumper ke obeng, jadi supaya langsung kita short saja di dalam muatan yang ada di dalam tabung ya, langsung. Nah kalau muatannya masih tersisa, ini biasanya suka meledak gitu ya sob, suka meledak. Oke, kita udah buang, berarti udah aman. Oke, ini ya, kita konsletin lagi ke bodinya biar lebih aman lagi, biar strumnya sudah nggak ada. Oke, kita sudah copotin kabel tegangan tinggi. Nah kabel ini kalau bocor biasanya dia suka nyala nih, ada tegangan tingginya, karena tegangannya tinggi kisaran 15 sampai 25 kV atau 25.000 volt. Sekarang kita lepas penguat RGB atau matrix RGB ya, nanti kita copotin kabel ini. Kita lepas kabel screennya, kemudian lalu kita buka soket di CRT ini untuk yang kabel fokusnya ya.
sudah terlepas semua. Kabelnya sudah terlepas semua sob ya, kabel tegangan tinggi, kabel screen dan kabel fokus sudah terlepas semua dari FBT. Sekarang kita lepas FBT nya pakai penyedot timah atau solder sucker ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya solder sucker. Nah ini kita lepas timahnya sampai nanti playbacknya itu copot. Nah ini udah dicabut playbacknya, sudah dicabut ya sob, sudah kecabut. Sekarang kita pasang playback yang sudah dibeli tadi ya, playback yang barunya sekarang kita pasang. Nah dalam pasang playback ini memang pinnya nggak langsung pas ya buat teman-teman, ini harus dipasin dulu. Hati-hati ya. Ya kita lihat teman-teman ya, sampai pin semuanya pada masuk kakinya. Oke kita lihat, oh sudah masuk semua ya. Sekarang kita tinggal lakukan solder. Maksudnya kalau nyolder ini harus rapat, jangan sampai ada yang bolong, supaya solderan itu nanti kedepannya tidak mudah retak ya teman-teman. Kita solder semuanya. Oke setelah disolder semuanya ya, sekarang kita pasang kabel screennya ya. Yang agak kecil kabelnya, kemudian yang agak besar untuk fokus. Oke, kita tutup ya. Oke sudah kita pasang. Sekarang kita pasang kabel tegangan tingginya, kabel tegangan tinggi. Pastikan ini enggak lepas. Oke. Sebelum playback itu kita hubungkan ke transistor horizontal, kita pastikan untuk ukur tegangan B plusnya ya sobat semua. Jadi pastikan tegangan ada di 110 atau di 115 volt. Kita ukur di sini. Nah ini titiknya nih. Kita lihat
Nah, jaramnya ini ada di 110 volt ya, berarti tegangan regulator normal. Ya teman-teman, tadi transistor horizontalnya sudah dipasang ya, jadi kita pasang seperti semula. Sekarang kabel semuanya juga sudah kita pasang semua. Kan semua kabel sudah kita pasang ke soketnya masing-masing yang pernah dicopot. Kalau sudah seperti itu, kita pasang ini RGB nya ya, kita pasang PCB RGB. Nanti kita tinggal lakukan testing ya teman-teman, mudah-mudahan tidak ada masalah nih. Setelah dipastikan semua kabel-kabel terpasang ya, saatnya kita lakukan pengujian ya teman-teman. Kita langsung colok saja apa yang terjadi di layar. Sebuah mobil minibus ludes terbakar di Tol Wiyoto Yono, Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik di bagian mesin. Api yang berasal dari bagian indikator engine system langsung menyambar bagian bodi mobil hingga ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pengendara mobil berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Akibat cuaca buruk, sejumlah kapal gagal teman-teman, TV gambarnya sudah normal ya, dan sudah hidup kembali tentunya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, yaitu bagaimana cara memperbaiki pesawat televisi tabung model lama yang kerusakannya adalah FBT atau playback transformer. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin memperbaiki sendiri pesawat TV jadulnya ya, atau TV lamanya, silakan aja bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya videokan ya. Mungkin barangkali yang namanya kerusak itu beda-beda ya. Kalau ini kebetulan saja rusak FBT-nya. Oke, terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.